Setiap orang tua pasti akan melakukan yang terbaik bagi bayinya. Terutama bagi ibu muda yang baru melahirkan akan lebih berhati-hati dan banyak bertanya dari orang tua yang sudah berpengalaman dalam merawat sang buah hati. Di Indonesia ada beberapa tradisi atau cara khusus dalam merawat bayi yang biasanya diwariskan secara turun-temurun dari orang tua. Di antaranya seperti mengolesi alis bayi dengan kemiri agar alisnya tebal, mata bayi ditetesi rendaman air kembang telang agar bening, dan masih banyak lagi. Cara-cara ini terbilang unik karena jarang ditemukan di negara lain. Langsung saja, berikut kami merangkumnya dalam 7 cara unik merawat bayi khas Indonesia versi on the spot. Cara unik merawat bayi khas Indonesia yang pertama adalah menjemur bayi setiap pagi hari. Para ibu-ibu di Indonesia banyak yang bilang jika bayi yang dijemur setiap pagi hari adalah bayi yang kuning atau bayi yang kadar bilirubinnya tinggi. Faktanya memang benar, sinar matahari pagi membantu menurunkan kadar bilirubin yang tinggi pada bayi kuning. Namun, sinar matahari pagi juga tetap membawa segudang manfaat bagi bayi-bayi sehat. Di antaranya adalah menghangatkan tubuh bayi sekaligus membantu mengeluarkan lendir dari tenggorokannya. Sinar matahari pagi juga merangsang pembentukan vitamin D dalam tubuh. Vitamin ini diketahui berfungsi sebagai pembuka kalsium agar mudah terserap ke dalam aliran darah sampai akhirnya menyatu di dalam tulang. Paparan yang dibutuhkan tak perlu lama, antara pukul 7 hingga 8 pagi selama kurang lebih 15 menit. Cara unik merawat bayi khas Indonesia selanjutnya adalah menempelkan koin yang dibungkus kain kasa steril di pusar bayi yang tujuannya agar pusar bayi tidak bodong. Dulu cara ini banyak dilakukan oleh para orang tua terhadap bayinya. Sekarang cara ini banyak mengalami pro dan kontra. Sebagian beranggapan jika cara tersebut tidak efektif. Selain itu, jika koin yang digunakan tidak steril, maka bisa berakibat buruk terhadap kesehatan bayi. Namun masih banyak juga orang tua yang masih percaya jika menempelkan koin yang dibungkus kain kasa steril di pusar bayi bisa mencegah pusar bayi tidak bodong. Seperti dilantik detikhealth.com, menurut dokter anak Piprim Basarah Yanwarso SPAK, menutup pusar dengan koin yang dililit kasa steril tidaklah dilarang. Namun bukan berarti jika tidak ditutup koin, maka pusar bayi menjadi bodong. Jika tetap ingin melakukannya, ada cara lain yang lebih aman, yakni dengan menggunakan plester. Penggunaan koin yang penting dilakukan dengan menggunakan kasa steril juga, agar koin tidak bersentuhan langsung dengan pusar bayi. So I tried it, little Freddy. Pada umumnya, bayi mungkin akan mulai mengucapkan kata pertamanya antara 11 bulan hingga 14 bulan. Pada usia 18 bulan, sang ibu mulai bisa melihat anaknya bisa mengatakan hingga 20 kata. Namun tak semua bayi kecepatan perkembangannya sama. Jika beberapa ibu ditanya kapan anaknya mulai bisa berbicara, kemungkinan jawabannya akan bervariasi. Namun sebagian besar orang tua biasanya akan melakukan banyak cara agar bayinya bisa cepat berbicara. Salah satu cara tradisional yang diwariskan dari orang tua zaman dulu adalah melakukan tapok sere atau sabet sirih, yakni menepuk mulut anak dengan daun sirih dengan tujuan agar anak bisa cepat lancar berbicara. Agar lebih manjur, cara ini harus dilakukan di hari Jumat. Ada yang masih percaya dengan cara ini, ada juga yang lebih memilih untuk melakukan cara yang lebih logis, seperti sering berlatih dan berkomunikasi dengan anak atau berkonsultasi pada ahlinya. Berikutnya, ada hidung bayi yang ditarik-tarik dengan tujuan agar mancung. Siapa yang tak ingin memiliki anak berhidung mancung? Itu sebabnya banyak orang tua yang hidungnya kurang mancung percaya jika bayinya masih berkesempatan untuk memiliki bentuk hidung yang mancung, yakni dengan rajin menarik hidung sang anak sejak masih bayi.
Hal ini biasanya dilakukan setiap pagi setelah bangun tidur atau setelah mandi. Banyak orang tua yang masih melakukan metode ini hingga sekarang. Namun sebagian lagi berpendapat cara seperti ini tidak benar karena tidak ada pengaruhnya menarik pucuk hidung agar hidung mancung. Sebab mancung tidak hidungnya seseorang dipengaruhi bentuk tulang hidung. Sedangkan bentuk tulang hidung adalah faktor bawaan yang diturunkan dari gen ayah dan ibu. Jika hal ini tetap dilakukan, akan berakibat hidung bayi akan mengalami iritasi jika yang menarik adalah kulit tangan yang kasar. Cara unik merawat bayi lainnya yang khas Indonesia adalah mengoleskan minyak kemiri ke alis bayi supaya hitam dan tebal. Caranya, beberapa biji kemiri dibakar. Bila sudah kehitaman, digosok-gosok sampai minyaknya keluar. Kemudian oleskan minyak kemiri tersebut di alis mata si kecil. Kemiri sendiri mengandung saponin, flavonida, dan polifenon, sehingga manfaatnya demikian besar bagi perawatan kecantikan alis dan rambut. Sedangkan minyak kemiri telah lama menjadi andalan nenek moyang bangsa Indonesia untuk digunakan sebagai ramuan kecantikan alami, termasuk untuk menebalkan alis dan rambut. Meskipun belum ada uji klinis, bunga telang atau kembang telang dipercaya sejak dulu berkhasiat untuk membersihkan kotoran yang ada pada mata bayi dan bisa membuat mata bayi terlihat lebih bening. Caranya, siapkan beberapa bunga atau kembang telang yang sudah dibersihkan. Siapkan juga gelas atau mangkok berisi air bersih secukupnya. Rendam bunga atau kembang telang tersebut hingga air berubah menjadi warna biru. Biasanya setelah mata bayi ditetesi air hasil rendaman kembang telang, saat bangun tidur di sekitar mata bayi akan keluar banyak kotoran mata yang membuat mata sang bayi sedikit lengket dan sulit membuka. Oleh sebab itu, kotoran mata tersebut harus disekat terlebih dahulu dengan kapas yang dibasahi air hangat. Merawat bayi khas Indonesia lainnya adalah dengan mengoleskan minyak telon ke tubuh sang bayi untuk menghindari gigitan nyamuk. Minyak telon biasanya dioleskan pada tubuh bayi usai mandi. Caranya dengan mengoleskan minyak telon ke beberapa bagian tubuh seperti perut, dada, punggung, telapak tangan, dan kaki. Minyak telon juga dipercaya dapat memberikan kehangatan pada tubuh bayi dan mencegah masuk angin. Selain itu, minyak telon juga dapat menjaga kelembapan kulit bayi. Pemirsa, itulah 7 cara unik merawat bayi khas Indonesia versi on the spot. Berbagai manfaat menakjubkan minyak telon yang telah disebutkan tadi dapat ditemukan dalam Telon Lang Plus dari Caplang. Bahkan, Telon Lang Plus memiliki 3 aksi plus untuk menjaga si buah hati. Pertama, Telon Lang Plus memiliki kandungan bahan alami natural rodinol. Natural rodinol ini merupakan ekstrak bahan alami yang sangat efektif mencegah gigitan nyamuk. Sekaligus melindungi bayi dari nyamuk Aedes aegypti, penyebab demam berdarah, dan virus Zika minimal selama 8 jam. Kedua, kandungan minyak kayu putih dan minyak anis di dalamnya memberi kehangatan pada tubuh bayi dan mencegah masuk angin serta aroma yang harum khas bayi. Ketiga, terdapat kandungan minyak zaitun dan minyak chamomile berkualitas yang menjaga kulit bayi tetap halus, lembut, dan tidak kering. Berikan perlindungan terbaik untuk sang buah hati dengan mengoleskan Telon Lang Plus dari Caplang. Telon Lang Plus, usir nyamuk pergi, bayi pun tenang.